Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Alhamdulillah ketemu sama Asti lagi di kesempatan hari ini. Ini edisi ke 11 Mei 2022 dan masih dari kampung halaman ya. Teman-teman mohon dipersori karena jadwal kita itu betul-betul molor di atas jamnya, di atas tanggalnya. Karena makanya aku bikin video ini posisinya betul-betul yang apa adanya. Jadi nanti kalau misalnya audionya gemberbek atau ada suara motor atau ada suara apa, aku minta maaf sama kalian ya. Jadi betul-betul di luar dugaan, karena kan sebetulnya di kampung ini kami ada beberapa hal yang harus kami kerjakan ya, harus ada yang dikerjakan dan ternyata Mas Wardi harus ngurus surat menyurat dan lain sebagainya. Kemarin pas sebelum pulang warung yang ditempatin Mas Wardi kan diambil sama orang, maksudnya dilanjutkan sama orang. Jadi harus ada beberapa proses yang harus Mas Wardi lakukan untuk berpindah tangan itu dari warung ke orang itu, cari surat dan lain sebagainya. Jadi kegiatannya itu betul-betul mendadak dan banyak yang harus manjang-manjang gitu. Akhirnya di luar dugaan kita harus ngulur waktu lebih daripada sebelumnya. Tapi alhamdulillahirrabbilalamin semuanya selesai dengan baik. Semua yang harus kita selesaikan atau kewajiban kita dan lain sebagainya semua selesai ya. Jadi hari ini jadwal kita kalau jadi masih tinggal ke Lampung ke Induk Lampung, ke PT Gulaku itu. Karena di sana ada kakak. Nah, Rek, sebentar lagi bajak lewat ya, Rek. Di sini tuh masih ada bajak karena kami tinggal di desa dan desa kami itu adalah salah satu sentra penghasil padi terbaik di Lampung. Jadi di sini masih ada bajak lewat. Kalau bajak itu kalau bahasanya Mas Tulus bajak ya. Kalau traktor, mungkin bisa dibilang traktor. Kalau suaranya agak brek-brek, mohon maaf ya teman-teman. Jadi itu, jadi Mas Teh banyak kegiatan yang di luar dugaan. Jadi kalau misalnya vlog ini apa adanya, Mas Teh ucapkan ya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official tanpa terkecuali dari Sabang sampai Merauke. Ini syutingnya masih di rumah di kampung Mas Teh ya, di kampung Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang. Mas Teh asli tinggal di sini. Kalau lahirnya di Waijepara Lampung sana, di Labuan Ratu 6. Cuman kalau tinggalnya di sini, sudah pindah ke sini sejak umur 9 tahun ya teman-teman ya. Sekali lagi Mas ucapkan salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton video ini. Mas ucapkan salam kenal, jangan lupa langsung di subscribe. Dihidupkan tombol loncengnya juga buat kalian yang sudah sering bolak-balik masih minta dengan tidak men-skip iklan. Boleh sedekahnya, kemudian juga untuk kalian yang sudah sering bolak-balik masih minta like, share, dan juga komennya, pendapatnya, info, dan lain sebagainya ya. Minta doanya mudah-mudahan perjalanan kita hari ini bisa lancar. Aku sih berharap mudah-mudahan mampirnya sebentar, terus langsung bablas gitu aja karena aduh sudah di luar jadwal banget ini, sudah di luar kendali ya, soal schedule-nya sudah jauh sekali. Rencananya hari Senin itu udah pulang, tapi ini sampai hari sekarang masih belum pulang juga ya, masih banyak yang harus dikerjakan. Alhamdulillah semua selesai, alhamdulillah semua baik-baik aja ya. Dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote masih ucapkan selamat bergabung. Untuk yang ada di luar negeri juga masih ucapkan selamat bergabung. Salam sehat, salam sukses buat semuanya. Terima kasih dan terima kasih untuk yang sudah bantu sedekah nasi box. Teman-teman yang masih ingin bantu sedekah nasi box, gimana caranya Mas Tulus? Transfernya minimal Rp12.000, maksimal terserah kalian. Transfernya kemana? Ke nomor rekening yang ada di kolom deskripsi. Ada nomor rekening BRI atas nama Tulus
atau transfernya minimal 12.000, maksimalnya terserah kalian ya. Boleh langsung transfer ke situ aja. Dan pemesanan minyak bidara sudah mulai ada pengiriman sejak hari Senin. Teman-teman yang sudah inden, yang sudah pesan, sudah Mas Tulus kirim. Nanti teman-teman yang mau join atau yang mau ikutan bisa langsung daftar dulu ataupun list di nomor WhatsApp yang ada di kolom Indosat, nomor Indosat yang 0857541118 yang ada di kolom deskripsi. Kalian bisa langsung daftar dulu di situ, sebutkan nama, kemudian alamat, nomor telepon, sesuai dengan alamat lengkap kalian nanti bisa Mas Teli sekarang ya. Jadi yang sudah pesan-pesan kemarin termasuk Mas Dwi Matur Sembah Nuwun yang dari Surabaya, sudah pesan juga 5 pieces minyak bidara. Teman-teman yang mau join lagi silakan langsung hubungi nomor WhatsApp 0857 sekian yang di kolom deskripsi. Sudah mulai ada pengiriman sejak hari Senin. Teman-teman yang sudah mau pesan silakan langsung hubungi Mas Tri di nomor tersebut ya. Terima kasih banyak untuk yang sudah bantu sedekah, bantu beli minyak bidara, sudah dukung Mas Tri, sudah doain Mas Wardi, doain Mas Tulus, semuanya pokoknya terima kasih banyak. Salam sehat, semoga ini menjadi ladang rezeki buat kita, ladang berkah buat kita. Mas Tri doakan mudah-mudahan ditukar dengan rezeki lebih melimpah lagi, ditukar dengan dimudahkan segala urusan baik, ditukar dengan dikabul hajat baiknya. Amin ya Allah. Terima kasih nggih orang baik, saudara-saudaraku, orang-orang baik, Mama Ita, Nisma, Mas Taufik, Mbak Iva, tanpa terkecuali Mbak Sari, Mas Wijayadi juga yang di Lampung. Terima kasih banyak selalu mensupport. Mas Riatun, Pak Muhammad Tehya, terima kasih. Abang Muhammad Ridwan yang punya Malaysia juga salam bersama keluarga, salam sehat selalu ya. Masih di kampung, doakan baik-baik saja untuk kita ya. Selamat sampai tujuan. Berangkatnya didoakan selamat sampai tujuan, pulangnya mudah-mudahan didoakan lagi selamat sampai Jakarta dengan kondisi seperti sedia kala. Amin. Semangat buat kita semua. Oke. Mau bahas apa hari ini Mas Tulus? Nah, teman-teman kan banyak yang bertanya-tanya, Mas Tulus beberapa hari terakhir itu panasnya luar biasa sekali. Ya, banyak yang bilang panasnya luar biasa. Jujur, bukan hanya di tempat jenengan. Aku di Rawajitu atau di kampungku sendiri, ini pertama kalinya aku ngerasain panas yang luar biasa. Jadi aku kan memang besar di sini, Rek. Aku dari 9 tahun di sini sampai 2011 2010 aku di sini. Jadi aku tahu rasanya Rawajitu itu oke, gersang ya iya, berdebu iya, lek udan ya becek. Cuman aku juga tahu rasanya panas yang pada umumnya atau tidak. Karena posisinya panasnya itu di luar dugaan ya, teman-teman. Panasnya di luar prediksi, di luar sesuatu. Nah, banyak yang nanya, Mas Tulus panas berlebihan ini kenapa? Apakah ada firasat baik atau karena ada sesuatu yang buruk atau karena ada sesuatu yang tidak baik yang akan terjadi? Nah, Mas Tulus akan sampaikan hari ini sama kalian kira-kira prediksi Mas Teh apa? Sebetulnya panas yang berlebihan ini kenapa? Teman-teman, sebelum kita ulas ke secara segi pandangnya Mas Teh ingin sedikit menjelaskan dulu. Tapi ternyata panas ini terjadi bukan hanya di kampungnya Mas Teh tok, tapi di mana-mana panas, Rek. Ya, umum di Jakarta pun katanya panasnya lebih daripada sebelumnya. Jadi teman-teman juga banyak yang komentar, juga banyak yang sharing. Ternyata saudaraku, ternyata yang membuat panas berlebihan ini adalah satu, menurut BMKG sendiri ada perubahan siklus di antara musim kemarau menuju ke musim hujan. Jadi kita akan memasuki musim penghujan menurut BMKG sudah mengklarifikasi. Kemudian ternyata selama 3 hari yang lalu, dari beberapa 3 hari atau seminggu yang lalu gitu, Mas Teh mendapatkan berita dari teman yang men-share. Berita itu bisa dipercaya karena tayang di salah satu TV swasta ya teman-teman. Nah, berita itu menjelaskan kalau ternyata bumi kita itu sedang dekat sekali dengan matahari, itu yang pertama. Yang kedua, karena kita sedang diserang badai matahari. Dan kita sudah berkali-kali merasakan badai matahari, dan yang kita rasakan beberapa hari ini adalah yang ringan sebetulnya. Jadi kalau misalnya kondisi panasnya berlebihan, sebetulnya ya gimana ya wong dibilang ringan. Karena kita pernah terkena badai matahari pada waktu dulu tuh panasnya nauzubillah min dzalik. Tetapi dalam kondisi sekarang ini sorry, aku nih ngombe es terus loh, Rek, soalnya panas. Nah, jadi agak-agak batuk gitu. Sorry kalau agak suaranya ngos-ngosan kedengeran ya, Rek, ngapunten banget soalnya kan pakai ini. Jadi ini sensitif sekali. Nah, badai yang sedang menyerang Indonesia atau bumi kita ini sebetulnya dirasakan oleh masyarakat seluruh Indonesia, seluruh dunia malah ya. Ada beberapa bagian belahan dunia yang juga merasakan badai panas ini. Sebenarnya kadar yang harus kita rasakan tidak sepanas yang
sekarang-sekarang ini. Nah, ini yang aneh, kenapa kok badai matahari yang terkena ke kita atau terserempet ke kita atau menyerang bumi itu kan tidak terlalu besar dengan kadar yang sangat kecil. Lalu kenapa kok terlalu panas? Ya, seharusnya tidak sepanas ini. Nah, secara supranatural, secara mata batin, kalau kalian bertanya, banyak yang bilang, sudah share ke Mas T, ada pertanda buruk kah Mas T, ada gunung yang akan meletus kah Mas T, atau ada apa? Ya, sebetulnya begini teman-teman, secara mata batin saya tidak melihat akan adanya gunung akan Merapi meletus, sorry, aku ngomong apa adanya aja ya, takutnya nanti ya panas dihubungkan dengan lava, ya toh? Dihubungkan dengan Gunung Merapi. Mungkin teman-teman akan berhubungan ke situ. Tapi menurut aku secara pribadi, menurut aku belum ya. Tidak ada pandangan Gunung Merapi akan meletus atau gunung yang berapi atau gunung yang selama ini sedang siaga atau gunung yang selama ini sedang dalam kondisi erupsi akan meletus. Menurut saya belum ada. Secara pandangan saya tidak merasakan itu. Tetapi ketika ada berdampingan dengan suara gemuruh ya, aku juga mendengar beberapa kali suara gemuruh tapi tidak terlalu sering. Suara gemuruh saja ya teman-teman. Apakah ini pertanda musibah? Apakah ini pertanda sesuatu yang terjadi? Ternyata menurut dari apa yang aku baca, menurut dari apa yang aku rasakan, sebetulnya ini bukan pertanda musibah. Ya, panas yang berlebihan ini bukan pertanda musibah, tetapi justru kalau yang aku dari apa yang aku sampaikan ke Eyang menyampaikan seperti ini. Ono barang sing ngarep metu, ono istilah kata tuh ada sesuatu yang akan keluar, sudah waktunya untuk keluar. Dari itu warisan leluhur sampai itu ada beberapa yang berhubungan dengan masa lalu yang akan terlihat. Aku tidak tahu itu apa, tapi Eyang menyampaikan akan banyak bermunculan sesuatu warisan leluhur. Aku tidak tahu apakah warisan ini dalam bentuk benda, apakah warisan ini dalam bentuk pitutur dan lain sebagainya akan terkenal atau apa, aku tidak tahu. Tapi sekali lagi Eyang menyampaikan bahwa akan banyak bermunculan warisan-warisan dari leluhur atau peninggalan leluhur ini akan viral, akan terkenal, akan muncul dan dipertandakan dengan ini gitu loh. Dikasih tanda kalau akan adanya sesuatu yang muncul di dalam waktu dekat atau beberapa hari belakangan atau mungkin ke depan lagi. Ini pertanda kalau memang ada sesuatu yang akan keluar. Sesuatu yang keluar itu benda atau wejangan atau sesuatu, misalnya mungkin ada kerajaan yang dulu tidak dikenal Indonesia kemudian terbongkar. Oh, ternyata ada kerajaan ini juga, atau mungkin situs-situs kerajaan yang akan muncul atau digali tapi ketahuan, atau candi atau sesuatu, pokoknya intinya adalah peninggalan leluhur yang akan bangkit, yang akan bangun, ya. Termasuk salah satu yang baik juga. Jadi ada sesuatu yang bangun yang memang akan membantu kita sedikit banyaknya. Ada yang menghubungkan lagi nanti larinya ke siapa itu? Maaf, ada Imam Mahdi, kemudian apakah siapa, Satrio Pininggi dan lain sebagainya. Saya tidak bisa mengklaim itu, tapi ini pertanda akan bangkitnya sesuatu. Oke, panas sekali, sangat panas sekali. Teman-teman dalam beberapa hari belakang itu seharusnya aku sempat berprasangka buruk kepada diriku sendiri. Wah, aku nggak bisa pulang kalau lama-lama di Lampung. Karena apa? Karena pada dasarnya virus corona ini ada kemungkinan akan besar lagi di Indonesia. Menurutku loh ya, pada awalnya karena aku dari Jakarta ke sini aku nggak rasain hawa panas. Ternyata salah satu efek baiknya itu ya tadi, ternyata kadar panas yang lumayan tinggi itu bisa menghancurkan virus. Bisa istilah kata itu kayak ya mengecilkan lah atau bisa membunuh malah. Nah, ternyata ada beberapa tujuan. Ya, pertanda yang saya baca di sini bukan terkait musibah yang akan terjadi, tetapi yang aku utamakan, yang aku sampaikan di sini yang pertama adalah tadi salah satunya akan ada beberapa hal yang warisan leluhur yang akan muncul. Entah itu situs purbakala, entah itu pitutur, entah itu sesuatu. Kemudian yang kedua adalah karena ada bangkitnya sesuatu, bangkitnya seseorang, keluarnya seseorang dari sesuatu yang memang sudah waktunya. Intinya semuanya ini sudah waktunya, sudah saatnya, sudah pada masanya. Mau nggak mau harus keluar, dan seseorang ini termasuk orang yang bukan seseorang dalam arti yang Allah bangunkan ini atau yang Allah izinkan menjadi bangkit ini memang untuk tujuan untuk kita. Harapan dari bangunnya
dalam tanda kutip sosok ini adalah untuk kemaslahatan kita, untuk sesuatu yang baik buat kita. Saya tidak bisa menjelaskan, teman-teman nggak usah komentar yang aneh-aneh ya, Satrio ini inget lah Imam Mahdi dan lain sebagainya, jangan. Tapi intinya adalah sosok ini adalah sosok yang baik, ya. Sosok ini apakah jin, apakah manusia, saya juga tidak bisa menjelaskan, ya. Ada batasan. Kemudian yang ketiga, panas yang berlebihan ini ternyata juga ada fungsi yang sangat baik untuk tubuh kita, ya. Sekali lagi leluhur kita tidak mau leluhur kita tidak mau kalau misalnya anak cucunya yang akan pulang ke kampung halaman atau kembali ke tempat kerjanya, maaf dalam tanda kutip, membawa virus. Jadi mereka sengaja meminta kepada Tuhan dalam tanda kutip. Saya tidak mengatakan kalau panas itu dibuat sama leluhur kita, tidak. Tapi sekali lagi, satu, Allah sudah menghendaki, yang kedua leluhur kita juga meminta itu untuk menjadi cover buat kita. Oke, berlebihan, oke, tidak baik rasanya di badan, tapi ini adalah salah satu pertanda atau cara yang dilakukan oleh leluhur kita untuk menjaga kita sebagai anak cucunya, ya. Ini sesuatu yang baik, ini sesuatu yang tidak harus kita panas banget sih. Apa sih? Jujur saya sendiri juga Allahu Akbar. Tapi setelah aku tahu tujuannya, setelah tahu aku manfaatnya, ternyata ya itu. 3 hal tadi yang paling menonjol menurut aku, ya. Tetapi ada satu hal yang ingin saya sampaikan juga, yang memiliki pesan yang cukup pesan yang cukup dalam tanda kutip mengerikan buat saya, karena dengan munculnya orang-orang baru, dalam arti begini, orang-orang yang menonjolnya akan muncul di dalam lingkungan kita, viral atau terkenal, tetapi justru akan ada juga orang-orang yang akan bisa banget menghancurkan atau menjadikan ini sebagai momentum untuk memecah belah. Ya teman-teman, jadi harus lebih waspada lagi. Saudara-saudaraku yang membaca berita yang hoak-hoak itu, kalau bisa ya jangan terlalu gampang terperdaya dengan berita hoak. Di sharing dulu, dicari dulu cerita yang sebenarnya, dicari dulu sumber yang benar. Setelah sumbernya benar, setelah semuanya pas, baru bisa kita klarifikasi atau bisa kita percaya. Motor lewat, rek, ngapunten ya, rek, namanya di kampung. Pokoknya di sini dinikmati aja, ya. Vlognya apa adanya, tidak seperti di Jakarta. Jadi kalian jangan banyak komplain, sepenting masih menyampaikan, ya. Yang juga menyampaikan untuk kita lebih waspada lagi dalam menyikapi apa yang akan kita terima, apa yang akan kita dengarkan, untuk lebih kita wedar lagi untuk bisa menyimak sesuatu supaya tidak menjadi bahan momentum untuk penghancuran. Munculnya orang-orang baru ini, orang-orang ini banyak dari berbagai macam segi, dari berbagai macam sudut, bukan hanya satu. Orang yang dalam tanda kutip sebetulnya orang-orang yang sudah wayai, sudah waktunya turun, sudah waktunya mereka harus bangun, sudah waktunya mereka harus muncul, dan diiringi juga dengan orang-orang picik yang memang akan membuat ini akan semakin gaduh, jadi kita harus lebih hati-hati, ya. Kurang lebih itu teman-teman bisa Mas Teh bahas, mudah-mudahan apa yang Mas Teh bahas hari ini bisa nambah wawasan buat kita. Sekali lagi, alangkah baiknya ketika kita berprasangka baik kepada Tuhan, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena panas yang berlebihan kita nggak usah mikir yang aneh-aneh, ya. Intinya begini, musibah pun kalau kita doakan, kalau kita syukuri, kalau kita alhamdulillah, oh ini sebagai pertanda baik, oh ini pertanda baik, kok ini bukan pertanda buruk, semua juga akan jadi baik. Jadi kalau toh itu musibah, doakan untuk sesuatu yang baik buat kita. Misalnya kamu dapat musibah, ya jadikan ini momentum, oh mungkin aku kurang sedekah. Ya jadi harus, nah misalnya seperti itu. Jadi bukan dalam hal apapun, tapi intinya adalah sesuatu yang terlihat ekstrim pun ternyata ada manfaatnya. Jadi Allah tuh menciptakan apapun selalu ada alasannya. Jadi kita jangan prasangka buruk sama Allah, prasangka baiklah kepada Allah. Karena menurut aku gini teman-teman, rencana atau trik yang Allah bikin atau rencana hidup yang Allah siapkan buat kita itu yang paling sempurna. Jadi kita jangan berprasangka yang enggak, ya. Terima kasih banyak orang baik yang sudah menyimak video ini. Mas Teh minta maaf kalau kondisi videonya sekali lagi apa adanya. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Mas Teh doakan mudah-mudahan yang sedang sakit semoga cepat sembuh, amin ya Allah. Yang sedang dalam kondisi rezekinya lagi seret, ya Allah semoga dilancarkan rezekinya, amin. Yang punya hutang piutang semoga cepat lunas, amin. Yang mungkin uangnya lagi di tangan orang belum dikeluarkan atau sedang ditahan, semoga segera Allah keluarkan, amin.
yang sedang kerja semoga rezekinya berkah, yang belum kerja cepat kerja, dan yang lagi dagang, yang lagi usaha, yang punya hajat, yang punya niat, semoga Allah ijabah, semoga Allah lariskan, semoga Allah kabul hajatnya. Amin ya Allah. Dan untuk kita semua, untuk saya dan juga jenengan semua yang sedang akan pulang, sedang akan tindak ke kampung halaman atau mulai akan kembali ke tempat kerjanya, semoga Allah berikan selamat sampai tujuan, pulang sampai berangkatnya. Amin. Kemudian untuk kita semua, untuk saya dan juga jenengan semua, semoga Allah jadikan saya dan juga jenengan semua orang-orang pilihan Allah yang terhindar dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Oke, terima kasih banyak orang yang sudah menyimak video ini. Insya Allah ketemu lagi di lain kesempatan. Sorry sekali lagi apa adanya. Insya Allah ketemu sama Mas Teh mungkin di video selanjutnya ya. Hari ini kita harus ke kampungnya kakakku dulu. Nanti setelah itu baru ke Jakarta ya. Matur sembah nuwun orang baik. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe ya. Doakan Mas Teh selamat sampai tujuan. Oleh-oleh mek jengkol koreo asin. Dah, assalamualaikum.